Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kami umatmu ya Rasulullah, sebenarnya senantiasa ingin mengeluh dan mengadu kepadamu tentang kerasnya kehidupan di dunia ini. Namun seiringan dengan itu, kami pun mengingat bahwa kehidupanmu pun pada saat itu ya Rasulullah lebih keras daripada kehidupan kami umatmu saat ini. Itu disebabkan karena kadang-kadang kami tidak sanggup menanggung beban itu. Kadang-kadang kami tidak sanggup memikul beban itu ya Rasulullah. Ya Allah, hamba tahu, hamba meyakini bahwa bila Rasulullah menyaksikan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menimpa umat, maka Rasulullah akan bersedih. Apalagi umat-umat yang senantiasa memanggil nama Rasulullah dalam setiap salawatnya yang digandengkan dengan nama-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, andaikan kami bisa ngobrol langsung dengan Rasulullah, maka kami akan berkata pada Rasulullah, Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, betapa kejam fitnah dunia. Betapa dahsyatnya fitnah dunia ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau telah menyaksikan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh umatmu. Semoga fitnah-fitnah yang dirasakan oleh umatmu di dunia ini mendapatkan balasan kebaikan yang luar biasa, yang dahsyat dari Allah. Kami hanya berharap mendapatkan syafaat-Mu yaumil akhir. Karena apabila betul-betul kami tidak melakukan kesalahan, lalu kami dikatakan melakukan kesalahan, apalagi semacam kemaksiatan yang mendatangkan murka Allah, apalagi perkara-perkara menghilangkan nyawa saudara muslim kami, saudara Islam kami,
Ya Rasulullah, kami pun membela diri kami mati-matian. Berbagai macam cara kami lakukan ya Rasulullah. Tapi kami tetap terhukum ya Rasulullah. Saudaraku dimuliakan Allah. Coba teman-teman masuk saja di akunnya yang ini nih. Kemudian lihat sampai akhir videonya. Apakah teman-teman akan merasakan seperti yang saya rasakan saat melihat tayangan video itu? Apalagi di tayangan itu ada bahasa, saya rela mati, saya rela syahid. Kalian semualah yang menjadi saksi kalau saya mati, karena saya tidak melakukan perbuatan itu. Ini fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau orang dibunuh, sekali ia merasakan kesakitan. Tapi ketika orang difitnah, dia akan merasakan sakit itu berulang-ulang kali, di mana setiap dia mengingat perkara yang difitnahnya. Orang dituduh melakukan kemaksiatan, padahal orang itu tidak melakukannya. Maka ketika difitnah, setiap dia mengingat kejadian itu, setiap dia mengingat perkara itu, dia akan merasa sakit, dia akan terpukul. Maka dari itulah disampaikan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Andaikan dibunuh, maka hanya satu kali dia merasakan sakitnya mati. Tapi ketika difitnah, dia seakan-akan merasakan mati berulang-ulang kali. Karena ketika orang merasakan dan mengingat perkara itu, seakan-akan sekujur tubuhnya mati. Ya Allah, semoga hamba-Mu, orang-orang yang suka memfitnah, diberikan hidayah dan memikirkan betapa dahsyat dosa yang didapatkan ketika kita memfitnah orang. Bayangkan saudaraku, bayangkan teman-teman sekalian, orang tidak melakukan kemaksiatan, orang tidak melakukan perbuatan buruk, lalu dituduh, dikatakan bahwa ia melakukan perkara itu. Ya, walaupun sebenarnya memang ada orang yang dituduh dan memang yang melakukan. Berbeda ketika betul-betul dia melakukan kemaksiatan itu, perbuatan itu, lalu diberikan tuduhan itu, diberikan sangkaan itu bukan sebuah persoalan. Tapi ketika memang orang tidak melakukan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Saya juga pribadi tidak bisa menjamin bahwa yang di tayangan tadi ini, di tayangan ini dijamin tidak melakukan. Itu kan kebenaran aslinya, kebenaran hakikinya hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu hanya yang pelakunya ini yang tahu sebenarnya. Dan kalau memang dia pelakunya, maka dia mesti harus mengaku, ya, agar supaya bisa lebih ringan. Tapi ingat, saudaraku dimuliakan Allah, kalau kita memang tidak melakukan perbuatan itu, lalu dituduhkan kepada kita, seperti yang dikatakan dalam tayangan tadi, saya rela mati, saya rela syahid, karena ini adalah fitnah. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau kita betul-betul melakukan kemaksiatan dan itu berkaitan dengan hukum kita di negara kita, maka kita mengakuinya dengan baik, mengakuinya dengan sebenar-benarnya perbuatan yang kita lakukan, dan insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keringanan. Tapi ingat teman-teman sekalian, karena kita tidak bisa syahid fi sabilillah, kita tidak bisa berjuang berperang sebagaimana nabi-nabi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di jalan Allah melawan kaum kafir. Kita tidak diberikan kemampuan seperti itu, maka cukup kita berjuang dengan seperti itu, berjuang dengan diri kita sendiri, melawan diri kita, kejujuran kita keluarkan, kebohongan kita keluarkan semua. Kalau kita punya perbuatan kemaksiatan, kita sampaikan, ya, maksudnya yang dituduhkan yang seperti tadi. Tapi kalau memang kita tidak melakukan, jujur katakan yang sebenarnya, ulil haqqi walau kana murrah, walaupun pahit kalau kita ucapkan kebenaran itu, ulil haqqi walau kana murrah, ucapkanlah yang benar itu walaupun sebenarnya kalau kita sampaikan akan terasa pahit, tapi demi untuk mendatangkan kebaikan, kasih sayang Allah, ucapkan, katakan dengan sebenar-benarnya fakta. Saya kira sampai di sini dulu teman-temanku semua. Mudah-mudahan ada sebuah pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan video tadi. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan adalah milik manusia. Al-insan makan khata'i wan nisyan. Apabila al-fakir ada salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan lahir batin. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.